Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Sebelum air bah tiba, Nuh mengeluarkan jasad Adam dan Hawa dan membawa mereka menuju Bahtera. Setelah air surut, Nuh memakamkan kembali mereka di tempat semula. Telah disebutkan bahwa Adam sakit selama 11 hari sebelum kematiannya. Dia menjadikan putranya Syed sebagai pewaris dan menulis surat wasiat terakhir. Kemudian dia menyerahkan dokumen yang berisi surat wasiat terakhirnya kepada Syed dan memerintahkannya untuk merahasiakannya dari Qabil dan anak-anaknya, yang sebelumnya karena iri hati telah membunuh Habil. Hal itu terjadi ketika Adam telah memilih Habil untuk mendapatkan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syed dan anak-anaknya terus menyembunyikan pengetahuan yang mereka miliki, dan Qabil dan anak-anaknya tidak memiliki pengetahuan yang dapat mereka gunakan. Diriwayatkan oleh Yahya bin Abbad, aku mendengar bahwa ketika Adam meninggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kepadanya kain kafan dan bahan pembalseman dari surga. Para malaikat kemudian mengurus pemakaman dan penguburannya dan menyembunyikannya dari penglihatan. Diriwayatkan oleh Al-Hasan Al-Basri dari Nabi Muhammad SAW, ketika Adam meninggal, para malaikat memandikan dia secara terpisah beberapa kali dengan air dan menyiapkan tempat pemakaman baginya. Mereka berkata, ini akan menjadi kebiasaan Adam di antara anak-anaknya. Diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab dari Nabi Muhammad SAW, ayahmu Adam setinggi pohon kurma yang sangat tinggi, yaitu 60 hasta atau 30 meter. Dia memiliki rambut lebat dan bagian auratnya tersembunyi. Ketika dia melakukan dosa, makan dari pohon terlarang, bagian auratnya menjadi jelas baginya. Dia melarikan diri ke dalam bagian lain syurga, tetapi satu pohon bertemu dengannya dan menangkapnya dengan jambulnya. Tuhannya memanggilnya, apakah engkau melarikan diri dariku, Adam? Adam menjawab, tidak demi Allah wahai Tuhanku, tetapi aku merasa malu di hadapanku karena kejahatan yang telah aku lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya ke bumi. Ketika dia hampir meninggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan dia bahan pembalseman dan kafan dari surga. Ketika Hawa melihat para malaikat, dia menghampiri Adam untuk mencegah mereka masuk dunahum. Adam berkata, tinggalkan aku dan utusan Tuhanku sendiri. Engkaulah yang menyebabkan pengalaman yang aku derita. Dan itu terkait denganmu bahwa malapetaka menimpaku. Ketika Adam meninggal, para malaikat memandikannya secara terpisah beberapa kali dengan sidar dan air, dan membungkusnya dengan lapisan kain kafan yang terpisah. Kemudian mereka menyiapkan makam dan menguburkannya. Mereka kemudian berkata, ini akan menjadi kebiasaan anak-anak Adam setelah dia. Adam meninggal pada hari Jumat, sebagaimana telah dibahas dalam riwayat-riwayat pada artikel sebelumnya. Masih menurut Ibnu Abbas, Adam dikatakan meninggal di atas gunung Nud. Menurut Tobari, pendapat ini muncul karena mengacu kepada riwayat tentang di mana Adam diturunkan pertama kalinya di bumi. Telah disebutkan bahwa Hawa hidup 1 tahun lebih lama setelah kematian Adam. Lalu dia meninggal. Dia dimakamkan bersama dengan pasangannya di gua yang disebutkan. Tempat itu tetap menjadi makam Adam dan Hawa sampai air bah yang memenuhi bumi tiba. Sebelumnya Nuh mengeluarkan mereka, menempatkannya di peti dan membawanya menuju Bahtera. Ketika bumi telah menyerap air, dia mengembalikan mereka ke tempat di mana mereka berada sebelum air bah tiba. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.